Yang dituliskan oleh Lukas itu, ya, yang dituliskan oleh Lukas itu adalah hasil penyelidikannya. Yang dia klaim, dari apa? Hasil penyelidikan dari apa? Dari peristiwa saksi. Oke, dari saksi. Iya, dari peristiwa saksi. Akan tetapi, dengar dulu Bang, itu hanya klaim, mimpi dan angan-angan belaka. Karena apa? Akan tetapi dia tidak berani menyebutkan satu nama saksi yang dia kutip perkataannya. Tidak mau menyebutkannya. Siapa saksinya? Kasih satu aja. Oke. Siapa yang kaji dia terima, silakan. Kenapa Anda lebih condong percaya kepada hasil penyelidikan Lukas yang seorang wartawan yang menuliskan ya berita-berita dari hasil penyelidikan dia, di mana dia tidak menyebutkan sumber kredibel dari hasil tulisannya. Sementara Anda membantah bulat-bulat perkataan Yesus langsung yang tertulis dalam Yohanes 5:37. Dalam Yohanes 5:37, Yesus langsung mengatakan Bapa itu suaranya tidak terdengar. Sementara di dalam kitab Lukas menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan dari para saksi yang dia tidak sebutkan satu pun siapa namanya. Oke, sudah. Itu saya tanggapi. Namanya klaim sepihak, Bang, klaim sepihak. Oke, itu kan asumsi Bang Farouk. Ya udah, sebutkan satu nama saksi ya yang diselidiki oleh Lukas, silakan. Oke. Seluruh yang ditulis oleh Lukas ini berdasarkan kesaksian dari Matius, Markus, Yohanes, sehingga dalam cerita Lukas sabar dulu Lukas mengatakan semua yang kutuliskan ini merupakan penyelidikan dari saksi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di mana tertulis? Oke. Dalam ketiga Injil itu, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, itu memiliki kesamaan cerita di dalamnya. Apa yang diceritakan tentang Yohanes Pembaptis itu ada juga di dalam kitab Lukas. Jangan lari kemana-mana dulu. Sabar dulu di mana tertulis? Abangku. Apa yang dia tuliskan ini hasil penyelidikan dari para saksi, yaitu Markus, Lukas, Yohanes. Karena ceritanya sama dengan yang ada di Matius, Markus juga. Berbeda, Bang. Nanti lompat lagi kita malah tidak berbeda. Itu gaya penulisan dalam menulis memang tidak sama karena penulisnya berbeda. Kitab Lukas yang satu dengan kitab Lukas yang lain saja udah cakar-cakaran, Bang. Kitab Lukas yang lain yang mana lagi? Yang mana lagi? Anda bandingkan, diam dulu, Bang. Kitab Lukas yang mana lagi? Anda bandingkan kitab Lukas dengan kitab Matius. Kitab Lukas yang mana lagi? Lukas saja sudah cakar-cakaran. Contohnya? Contoh aku kasih Anda. Iya, contohnya apa? Lukas 1 nomor 31. Lukas 1 nomor 31. Lukas menuliskan peristiwa ketika malaikat mendatangi Maria. Malaikat berkata, "Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan memberikan namanya Boom." Sementara di dalam Lukas 2 nomor 11 tulisannya sendiri, dia mengatakan, "Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud." Di kitab Lukas 1 dia menuliskan Maria mengandung anak laki-laki. Di kitab Lukas 2 dia menuliskan yang lahir Tuhan. Cemana itu? Sudah. Kontradiksi itu, Bang. Sudah. Oke, sudah. Waktu hamil dalam perut perempuan ini anak laki-laki. Bang Farouk sudah lahir belum? Dinosaurus. Oke. Maka saya semakin senang lagi, ini makin mengasah kecerdasan kita dalam memahami Alkitab, pesan Alkitab. Oke. Dalam Lukas pasal 2 ayat 31 itu, pasal 1 ya. Pasal 1 ayat 31 itu, ayat 31 tadi ya? Betul ya? Lukas 1 nomor 31. Ya. Itu pesan yang diberikan kepada Yusuf. Betul? Betul tidak?
Betul tidak? Itu kepada Yusuf pesannya. Lalu Lukas pasal 2 ayat 11 itu pesan yang diberikan kepada para gembala. Bang, berarti yang hamil itu Lukas, Yusuf bang yang hamil bang. Sabar dulu. Bang, yang hamil Yusuf ya bang. Yang hamil Yusuf ya bang. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Enggak, tunggu dulu. Anda Bible Anda pun ada bantah Bible. Tidak. Kita yang kurang cerdas Yesus abang. Atau Yusuf? Yang hamil Yusuf atau Maria bang? Kalau menurut abang? Maria. Iya Maria, masa Yusuf? Jadi kenapa Anda katakan itu perkataan Yusuf? Gimana? Loh, bukan perkataan Yusuf, abang sudah salah informasi. Malaikat mendatangi Yusuf kan? Malaikat mendatangi Yusuf. Kesaksiannya itu kepada Yusuf dalam Lukas 1 ayat 31. Bang, tengok ini. Lukas berisi kabar ini bacanya bang. Ini bacanya bang. Ini bang. Sudah. Sesungguhnya ada. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Berarti ini malaikat menyampaikan kepada Yusuf gitu. Abang enggak baca ayat itu dengan utuh sih, gimana sih? Di situ kan ada Ini Maria dan ada ini Yusuf loh, juga. Bang. Oke, saya baca ayatnya ya dengan utuh ya. Oke. Ini utuh nih. Lukas 1. Oke, kita baca. Ini. Saya baca bang. Lukas, saya baca ya. Oke. Lukas pasal 1 ayat 26 ya, dari ayat 26. Jangan dulu. Ini ayat 26 dulu. Ayat 26 dulu. Lukas 1:31 ini jangan lari kemana-mana dulu lah, Bang. Oh iya. Oke. Itu kata Hai Maria itu katanya. Kepada Maria? Iya kan, kepada Maria kan? Iya. Ya udah, malaikat mendatangi Maria dalam Lukas 1 nomor 31, di mana Maria ini adalah mama Yesus kandung sendiri. Malaikat mengatakan bahwasanya Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Bukan mengandung Tuhan. Sementara dalam Lukas 2 nomor 21, Lukas mengatakan malaikat mendatangi gembala, mengatakan kepada gembala telah lahir Tuhan. Kenapa ketika hamil ya malaikat nyampaikan kepada ibunya Yesus di kandungan dia itu adalah anak laki-laki. Setelah lahir malaikat itu ya menyampaikan kepada para gembala yang lahir Tuhan. Ini malaikat yang bohong apa cuman ini bang? Sudah. Malaikatnya kok bohong ini? Sudah belum? Ya silakan. Iya. Jangan Anda katakan ini kepada Yusuf ya. Ini Maria loh. Malaikat menemui Maria. Kepada Maria, betul. Saya ralat itu kepada Maria. Itu kepada Maria. Nah, dia berkata bahwa akan lahir seorang anak laki-laki ya karena memang yang lahir kan anak laki-laki. Gimana sih? Iya, seorang anak laki-laki berarti manusia kan, Bang? Loh, ya namanya dilahirkannya anak manusia dong. Nah, oke. Lalu yang kedua, kan? jangan dulu dipotong. Ya, dalam Lukas pasal 2 itu kepada para gembala. Karena apa? Mengapa dia disuruh dikatakan lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan? Karena apa? Anak yang lahir inilah yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel itu, yang Mesias itu. Maka pesannya tidak bohong, tetapi di dalam Lukas pasal 2 ini kepada para gembala, mengapa dikatakan yang lahir itu adalah juru selamat Kristus Tuhan? Karena apa? Orang-orang Israel itu menanti-nantikan janji itu. Maka dikatakan dalam ayat itu dikatakan bahwa kemana-mana udah lari abang. Oh tidak lari bang. Abang yang tidak mau melihat ayat ini secara utuh. Gini loh bang, pertanyaannya gini loh bang. Ketika menyampaikan kehamilan Maria, malaikat mengatakan, ya kau akan mengandung manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, ketika lahir, kenapa malaikat itu ngomong lain ke Maria? Dia ngomong ke Maria anak laki-laki nih loh. Ketika Maria hamil, malah disiarkan malaikat yang lahir Tuhan. Iya, itu kepada siapa dia? Malaikat mensiarkan kepada siapa? Kan ku bilang kepada orang lain. Iya, kepada gembala-gembala, kepada para gembala. Kan gembala itu kan orang lain kan, Bang? Iya, itu kan dia memberitakan kesukaan yang besar. Bang, aku tanya lu, kejujuran akalmu, menurutmu masuk akal nggak itu, Bang? Masuk akal. Oh, masuk akal weh, masuk akal. Ya, saya jelaskan masuk akalnya begini, Bang Faruk. Masuk akalnya begini. Argumentasinya begini, alasannya masuk akal ya, alasannya masuk akal. Karena dalam Lukas pasal 2 itu dikatakan, dalam ayat yang ke-10 itu dikatakan bahwa jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar
untuk seluruh bangsa. Oke, sekarang begini. Kalau dia memakai pesan bahwa yang lahir itu adalah anak laki-laki, itu pesan yang biasa. Tetapi ketika dia memberikan pesan itu bahwa yang lahir itu adalah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, maka itu merupakan pesan kabar baik yang membuat sukacita. Itu masuk akal. Itu masuk ngarang, akal. Bang. Itu Bukan ngarang, bukan mengarang. Karena ngarang, coba baca loh. ayat 10. Abang sudah baca ayat 10 belum? Sudah baca ayat 10 Abang belum? ngarang bebas, itu ngarang bebas namanya. Baca ayat 10. Baca ayat 10. Karena tidak Baca ayat sesuai 10. dengan data omonganmu, Bang. Nggak nyambung. Baca Ya, betul, ayat Bang. ke-10 dulu, Abang. Baca ayat ke-10. Berani tidak baca ayat ke-10? Bang, mau kau baca pun sampai ayat 100. Oke, Nggak saya berubah baca itu, ayat Bang. 10. Tetap Saya yang baca maju ayat ke-10. manusia. Oke, saya Iya. baca ayat ke-10 ya. Saya baca ya, ayat 10. Ayat 10 berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lalu apa kesukaan besar itu? Beritanya itu adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Itu apa? Itu kabar besar, kabar sukacita itu. Kalau dia hanya bilang yang lahir itu adalah seorang anak laki-laki, itu biasa. Itu biasa, Bang. Begitu. Oh, berarti gini, Bang, ya. Ya, ketika Kak Malaikat menyampaikan kepada Maria, dibiasakan saja, itu biasa, ya kan? Oh, lain Ya lah, kan? Bang. Abang harus memahami. Tapi Abang bilang tadi biasa. Cik mana nih? Loh, kan Abang kan tadi minta supaya saya mempertanggungjawabkan argumentasi saya. Itu argumentasi saya itu Gini dengan loh, dasar Bang. itu. Gini loh, Bang. Ketika malaikat menyampaikan ke Maria tentang dia akan mengandung seorang anak laki-laki, itu adalah informasi yang biasa, gitu kan? Bukan yang biasa, bukan. Saya nggak pernah bilang biasa. Tadi Anda bilang biasa. Sekarang begini, mana yang lebih menggembirakan mengabarkan bahwa yang lahir itu adalah anak laki-laki atau yang lahir itulah juru selamat? Mana yang lebih Oke. menggembirakan? Oke, Mana? kita kaji ya. Kepada gembala-gembala ya, kepada gembala-gembala. Tunggu dulu, kita kaji. Ya, kita kaji. Oke. Jika ada seorang wanita yang melahirkan, Bukan kepada ya kan? wanita, kepada Tunggu, gembala. ini analogi loh, Bang. Sabar Analogi dulu. loh, Bang. Nggak bisa, kepada gembala, Bang, bukan Ini kepada wanita. analogi. Nanti kita kembalikan kepada gembala. Nggak, Nanti harus kepada kembalikan gembala. Sabar Konteksnya dulu, Bang. lain. Sabar dulu. Nggak boleh Jika begitu. ada seorang wanita yang melahirkan, wanita ini mengatakan bahwasanya anak dia yang lahir ini beratnya 4 kg. Udah? Selanjutnya, Abang menerima informasi dari lisan orang lain. Dari lisan orang lain mengatakan anak yang dikandung oleh ibu ini, perempuan ini, beratnya 8 kg. Persaksian siapa atau perkataan siapa yang lebih Anda yakini? Perkataan dari wanita yang melahirkannya atau perkataan dari orang yang tidak mengenalnya? Yang saya paling percaya adalah perkataan dari bidan atau dokter. Kau bidan atau dokter? Iya dong. Bidan sama dokter Iya itu udah dong. pulang ini, Bang. Karena yang bukan bisa memberikan suaminya, informasi kau. yang jelas Ya, pasti kau. bidan atau dokter. Bang, kau bukan suaminya, ngapain kau jumpa bidan sama dokternya? Abang kan katanya informasi yang mau dipercaya. Abang ini gak nyambung loh, Bang. Kau bisa dapat informasi dari bidan atau dokter ketika kau suaminya. Kalau Persoalannya- kau nggak suaminya, nggak mungkin kau dapat informasi dari bidan atau dokter. Ini sudah. kan kau bilang seorang perempuan, bukan istrimu, Iya. kau bilang, Bang. Ini Iya. seorang perempuan. Jika ada seseorang perempuan yang melahirkan, terus dia bilang ke kau, anakku ini beratnya 4 kilogram. Setelah itu Anda tinggalkan perempuan ini. Ada informasi dari luar sana yang tidak mengenal perempuan ini dan tidak mengenal anak ini mengatakan anak yang dilahirkan perempuan ini beratnya 8 kilogram. Perkataan siapa yang abang percaya? Perkataan perempuan yang melahirkan atau perkataan dari orang yang tidak mengenal perempuan itu? Bisa-bisa dua-duanya benar karena yang satu yang 8 kilo itu ya mungkin kok anak orang sakit? lain. Mungkin anak orang lain yang 8 kilo Ibu kok itu. sakit, Bang? Jadi ini kan tidak dalam Bisa konteks mudah ini. percaya kata orang. Begini. Ini dia yang melahirkan, Bang. Dia Dalam yang konteks melahirkan, yang Bang. dalam konteks yang mau kita bahas itu kan Kau dalam demi Sabar mempertahankan, dulu. Bang. Dengar dulu, diam dulu. Sabar gantian, Bang. dulu, abang. Diam dulu, Bang. Anda demi
demi mempertahankan kekonyolan Anda bunuh akal Anda. Tidak pernah kita bunuh akal kita selama abang mau dengar. Masa Anda lebih percaya perkataan orang di luar sana daripada mama yang melahirkannya loh, Bang? Oke, sudah. Ini Bang Rako ini gimana? Abang, tadi kan abang mempertanyakan Lukas 1 dengan Lukas 2. Kenapa informasi itu menjadi berbeda? Kenapa di dalam informasi kepada Maria itu seorang anak laki-laki, sedangkan kepada orang lain atau gembala itu adalah Kristus Tuhan? Maka saya menjelaskan tadi bahwa pesan itu bukan pesan yang salah, tidak. Tetapi yang disampaikan kepada gembala kepada malaikat itu adalah kepada orang yang berbeda. Yang pertama kepada ibunya, calon ibunya, yang kedua kepada para gembala. Nah, kepada gembala itu mengapa dipakai berita bahwa yang lahir itu bukan anak laki-laki? Mengapa? Karena yang mau disampaikan oleh malaikat itu adalah kabar berita sukacita yang besar bagi semua bangsa. Maka pastilah berita yang dipakai itu bukan akan lahir bagimu seorang anak laki-laki, bukan lagi. Tetapi dia pakai kata lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu berarti menunjukkan kesukaan besar bagi bangsa-bangsa, semua bangsa yang menantikan kabar baik itu. Itu dia, tidak salah kepada beritanya. Kan begitu, Bang. Aku berupaya untuk berpikir rasional ini, Bang. Ya masih waras aku nih, Bang. Kalau aku ngikutin udah gak waras aku ini. Aduh, jangan begitulah, Bangku. Coba kita uji lagi, Bang ya. Seharusnya, Bang, untuk mendapatkan informasi yang satu dan kredibel, orang yang di luar sana, yang ketika Anda didapatkan informasi dari dia, anak yang dilahirkan ini beratnya 8 kg, itu menemui wanita yang melahirkannya, Bang. Begitu juga para gembala itu. Nggak harus begitu. Para gembala itu mengkonfirmasi kepada Maria, benarkah anak yang dilahirkan itu adalah Tuhan? Saya ikuti. Sementara tidak ada satu catatan pun di mana Maria memperkenalkan anaknya adalah Tuhan. Tidak ada. Oke, baik. Saya melahirkan Tuhan ini loh. Saya ikuti permainan abang. Ibu yang mungil-mungil, lucu-lucu, unyu-unyu ini adalah Tuhan loh. Gak ada, Bang. Bahkan bapaknya sendiri Yusuf tak pernah mengatakan anakku ini adalah Tuhan loh. Gak ada. Ya, sudah. Bisa pula anak-anak Hawa orang lebih kenal dari anak Hawa. Gimana itu? Ya, oke, sudah. Maka orang yang waras adalah orang yang mau menerima informasi dari sumber yang kredibel. Siapa sumber yang kredibel? Itu adalah wanita yang melahirkan Yesus. Memang tidak ada satu catatan pun di dalam Bible di mana Maria memanggil Yesus itu Tuhan. Tuhan, pulang udah maghrib. Nggak ada. Tuhan, makan, gosok gigi, nggak ada. Ya, sudah. Jadi itu buktinya, Bang, bahwasanya jangankan kitab Lukas dengan kitab Matius. Saya tanggapi dulu, belum saya tanggapi, Lukas Bang. 1 dengan kitab Lukas 2 saja sudah cakar-cakaran. Oke. Kalau begitu pernyataan abangku Faruk, maka rupa-rupanya baru saya ketahui kesaksian malaikat itu tidak dipercaya rupanya ya. Lebih percaya kesaksian manusia ya daripada kesaksian malaikat ya. Sekarang saya tanya sama Bang Faruk. Bang Faruk lebih percaya, sabar dulu Bang. Bang Faruk lebih percaya pesan dari manusia atau pesan dari malaikat Tuhan? Saya tanya. Bang, ayo jawab dulu Bang Faruk. Maria, abangku. Kedua-duanya ini malaikat, Bang. Kedua-duanya ini malaikat. Berarti malaikat itu berbohong. Maria, makanya tadi aku bilang, ini yang bohong Yesus atau malaikat? Kan itu kan. Wah, kalau malaikat bohong, Bang, gimana, Bang? Kalau sampai malaikat bohong, Bang. Beda, Bang. Abangku, janganlah begitu, Bang. Perkataannya beda loh, Bang. Astaga, Bang. Yang saya ingat itu, dengar Bang, sama mamanya dikatakan akan lahir manusia, sama orang dikatakan malaikat ini yang lahir Tuhan. Iya. Lalu abang mau katakan kalau begitu abang katakan malaikat itu berbohong ya? Astaga, kalau abang katakan malaikat berbohong. Ini mana yang benar? Oke. Yang lahir Tuhan atau yang dikandung ini manusia gitu loh, Bang. Sekarang saya tanya, abang percaya dengan malaikat tidak?
Malaikat yang disampaikan Allah dalam Al-Quran aku percaya. Bang, jangan dulu. Kalau kita berbicara malaikat itu pasti punya Tuhan, tidak ada malaikat lain, Bang. Abang Anda percaya jangan dengan memaksa malaikat dia. tidak? Berdiskusi itu Anda jangan memaksakan iman Anda kepada saya. Itu tidak diskusi namanya, Bang. Loh, kan kita berbicara malaikat, Bang. Iya. Kalau berbicara malaikat Anda- berarti berbicara utusan Tuhan. Ini, Bang, Anda jangan memaksakan iman Anda kepada saya. Saya tidak paksakan, saya hanya bertanya, Abang percaya kepada pesan malaikat? Percaya tidak kepada Kita malaikat? dulu ya. Nggak, Sebelum jawab aku dulu. menjawab, kamu pada Abang dulu. Faruk harus jawab dulu dong, nggak fair, Bang. Abang percaya tidak sama Kalau malaikat? malaikat, Bang, jangankan malaikat dalam Bibelmu. Satu huruf pun di Bibelmu aku nggak percaya, Bang. Bang, saya bukan tanya itu, Bang. Saya tanya Abang percaya malaikat tidak? Kalau dalam Jangan. iman Islam aku percaya pada malaikat. Sabar dulu. Ini bukan berbicara iman bagaimana. Namanya malaikat itu kan tetap dari pencipta, Bang. Nggak ada malaikat lain. Memangnya ada malaikat lain? Abang percaya tidak kepada malaikat? Kalau abang tidak percaya, lalu apa arti rukun dalam Islam itu? Salah satunya percaya kepada malaikat. Bang, saya Ayo. kan tadi bilang, kalau malaikat yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran aku percaya. Tapi kalau jangan dulu ke malaikat situ, di dalam Bang. Bibel Jangan aku lompat nggak dulu, percaya, Bang. Bang. Oh, jadi ke Kalau situ abang pola tidak pikirnya, percaya, Bang. kalau abang tidak percaya dengan Alkitab dalam malaikat dalam Alkitab, mengapa ceritanya itu diambil dari Alkitab juga? Karena ke Alkitab itu Bibel itu karena Bibel Nah. itu imanmu, Bang. Imanmu. Loh, Bang, ternyata imanku juga dipakai sebagai referensi toh untuk menceritakan itu kepada Quran abang. Untuk membantah imanmu juga. Yo, saya Gak mungkin tanya. gue pakai Al-Quran. Nah, yang mana lebih duluan cerita tentang Yesus itu dalam Alkitab atau dalam Quran abang? Dalam Quran gak ada Yesus, Bang. Nah, iya berarti Bang, yang dalam Quran abang itu berarti bukan Yesus kami. Maka nggak boleh bilang bahwa Yesus itu adalah orang Islam. Loh, yang bilang Yesus dalam Al-Quran itu ada Yesus di Bibelmu itu adalah Yesus adalah Nabi Isa, yang bilang siapa, Bang? Nggak ada, bukan Perasaan Bang. saya, Bang. Berbeda Bang. Nah, sekarang kita kembali saja Bang ya. Abang percaya nggak sih sebenarnya sama malaikat? Kalau malaikat yang disampaikan Allah, Bang, itu anjingnya didiamkan dulu lah, Bang. Saya ini ketika ada sholat dia, ini kan lagi sholat di depan, memang setiap hari begitu dia Bang. Setiap ada sholat apa itu dia melolong gitu dia. Artinya abang suruh diam itu, jangan ngomong, lagi ada. Iya. Abang diam, di mute dulu. Di mute, anjing aja marah kalau abang ngomong lagi adzan. Marah dulu. Itu buktinya kebenaran Islam. Abang Ketika jangan lari-lari, ada orang Bangku. ngomong, ketika adzan, marah guguk, digonggong. Bang, jangan lari ke situ. Kita lari. Artinya Pertanyaan apa saya, dia? Oh, diam kau. Udah lebih parah abangku. daripada aku, anjing. Abangku Faruk ini percaya kepada malaikat atau tidak sebenarnya? Dengar, ketika Allah menyampaikan tentang malaikat dalam Al-Quran, aku percaya. Tapi Lalu? kalau malaikat dalam Bibelmu, aku nggak percaya. Jangankan Kenapa cerita dalam Bible itu mengambil referensi dalam Bible, cerita dalam Quran itu? Karena untuk membantah imanmu. Loh, kok begitu alasannya? Enggak dong. Loh, Kalau cerita dalam Bible, kalau dalam cerita dalam Bible itu tidak bisa dipercaya. Ketika aku mengcounter imanmu, tak mungkin ku bikin Quran, Bang. Kan kau Abang. percaya Bibel nih. Ketika Kau percaya abang Bibel mengatakan nih. bahwa- apa kata Bibel yang kau sampaikan, Bang? Bang, ketika abang berkata bahwa cerita dalam Bible itu tidak dapat dipercaya, mengapa abang mengambil referensi cerita-cerita itu dalam Bible? Kan menjadi aneh. Oke, referensi yang kuambil dari Bible gunanya untuk apa? Loh, berarti kan dipakai juga toh? Kalau tidak didapat dipercaya, mengapa cerita-cerita itu diambil dari Bibelku? Terus Oke. harusnya Cek jangan mengambil cerita dalam Bibelku, Bang. Oke, apakah Anda percaya pada Bible? Loh, dari awal kan sudah dijawab itu. Nah, Dua pertanyaan itu satu. alasannya kenapa aku jadikan Biblemu untuk mengcounter kebohonganmu. Loh, kenapa abang pakai Biblemu pertanyaan gunakan untuk mengcounter saya? kebohonganmu, Pertanyaan- Bang. Jadi kok lari Pertanyaan kemana saya. akhirnya, Bang? Cerita dalam Bibleku ini diambil untuk diceritakan kembali dalam kitab abang. Mengapa? Kan tidak benar.
Abang tidak percaya kesaksian dalam Bible ini, bahkan kesaksian malaikat pun abang tidak percaya. Biblemu ini kan kugunakan untuk menyadarkanmu dari imanmu. Loh, kok pakai ayat Bible yang berbohong dalam beriman? Dalam mengapa tidak pakai ayat Bible yang tidak benar ini? Biblemu ngomong apa? Pemahamanmu entah apa. Makanya kugunakan Biblemu. Nggak mungkin kugunakan majalah Bobo. Nggak fair dong, abang. Nggak fair kalau abang bilang Alkitab itu tidak dapat dipercaya lalu pakai ceritanya. Kan nggak fair. Lucu abang ini dipaksakan lucu. Berarti abang belum menjawab pertanyaan saya. Abang percaya nggak sih sebenarnya kepada malaikat? Mau berapa kali ku jawab bang? Aku percaya kepada malaikat yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Iya, yang diambil juga dalam Bible kan? Percaya bang. Yang diambil juga ceritanya dalam Bible, abang percaya kan? Kenapa aku tidak percaya dalam Bible? Karena nggak masuk akal bang. Kenapa abang ambil cerita itu dalam Bible, di dalam dengar kitab bang, dengar bang. Di Bible kau Tuhanmu takut sama malaikat. Sabar. Makanya aku nggak percaya. Jangan lompat-lompat abangku. Ya kayak mana kau maksakan lompat-lompat, coba lah. Pertanyaan saya sederhana. Berita Tuhanmu takut sama malaikat. Nggak percaya. Berita malaikat itu sementara dalam iman itu ya, yang berkuasa atas malaikat ini, yang menciptakan malaikat itu adalah Allah. Iya, kenapa abang catatan yang mengatakan Allah takut pada malaikat? Mengapa abang tidak percaya pesan malaikat kepada para gembala? Kenapa tidak percaya pesan malaikat kepada gembala? Hah? Mengapa abang tidak percaya pesan malaikat kepada para gembala dalam Lukas 2 itu? Bang, karena apa yang disampaikan malaikat kepada mamanya dan kepada orang itu beda, bang. Tidak beda. Beda perkataannya. Jangan Anda memaksakan aku percaya kepada orang lain. Aku lebih percaya kepada malaikat yang mendatangin mamanya daripada malaikat yang mendatangin anak orang. Berarti abang tidak percaya sama kesaksian malaikat, bahaya bang. Hah? Berarti abang tidak percaya dengan kesaksian malaikat, itu sudah melanggar rukun Islam abang. Itu namanya kok framing bang. Kalau diskusi framing, jelas dong. Kan yang berbicara itu malaikat. Kalau diskusi Anda framing. Nah, kan abang tidak aku udah tegaskan kalau malaikat yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran aku percaya. Kalau malaikat di Bibelmu aku nggak percaya. Karena lalu apa? Lalu kenapa malaikat A ketika menyampaikan informasi dengan malaikat B menyampaikan informasi cakar-cakaran. Kenapa? Cerita dalam Alkitab itu masih diambil juga dalam kitab abang, kan aneh. Udah nggak percaya dengan Alkitab kita, tapi ceritanya diambil dalam kitab kita, kan aneh. Ya nggak aneh lah bang. Kan cerita berarti secara tidak mempercayai Alkitab kami. Ya, abang percaya berita dalam Alkitab. Gimana? Itu berarti abang percaya dalam berita dalam kitab kami karena abang mengambil cerita itu kepada kitab abang. Framing, mulai framing. Itu fakta abang, itu fakta. Iya kan? Kalau diskusi gitu dia jadinya. Tidak, itu fakta. Bukan ya bang. Bang gini ya, kita berpikir gini bang, Ya, kujadikan Bibel kau sebagai hujah ya untuk mengcounter kebohonganmu. Gitu loh, itu wajar bang. Itu namanya diskusi. Dengar dulu, itu namanya diskusi. Tak mungkin kujadikan Al-Quran untuk menjadi counter atas kebohonganmu. Karena kau tak beriman kepada Quran. Kau kan berimannya pada Bible nih. Bible mau kujadikan hujah untuk membongkar kebohonganmu. Ketika itu kulakukan, jangan kau goreng dan kau framing mengatakan kau percaya Bible kami. Kenapa Bible kami yang kau comot? Iya, aku comot untuk mengkonter kebohonganmu. Kebohongan. Kalau kau tanyakan tentang iman, aku jujur bang, satu huruf saja pun di Bible itu nggak percaya aku datangnya dari Tuhan, nggak percaya. Pakai cerita dalam Alkitab kalau gitu. Masih mau juga pakai cerita dalam Alkitab. Kenapa ya? Apa? Sudah tidak dipercaya Alkitab itu, tapi ceritanya masih mau pakai cerita dalam Alkitab. Gimana itu? Udah aku jelaskan pun program nggak nyambung kau. Sudah mulai tidak konsisten. Sudah mulai tidak konsisten.
Oke, jadi ini teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, ini aku live-nya nggak nyaman nih. Terus terang aku bilang live-nya nggak nyaman. Ini nggak tahu kenapa. Diam dulu Bang Ratu, diam dulu. Terus kita bisa patahkan. Diam dulu. Jadi gitulah dulu Bang ya, Bang Ratu ya. Tetaplah menuhankan anak manusia Bang Ratu ya. Tidak, itu ya, anak siap Allah. pula lagi itu. Anak Allah itu, anak Allah. Siap katanya. Siap katanya. Semua tuduhan Bang Faruk saya bisa bantah. Iya, tapi nggak masuk akal bantahannya Bang. Yang nggak masuk akal itu adalah Nggak masuk akal bantahanmu Bang. yang tidak masuk akal itu adalah Bang Faruk tidak percaya Alkitab tapi pakai cerita Alkitab dalam kitab Abang. Itu yang saya tak yakin, itu yang bingung saya. Ya sama, aku pun nggak percaya ibumu Bang. Tapi ketika kau mengatakan sesuatu di mana perkataanmu tidak selaras dengan apa yang dikatakan ibumu, ketika kau berbicara tentang ibumu, maka perkataan ibumu yang kujadikan hujah untuk membuktikan kebohonganmu. Kalau dengan analogi sederhana ini saja kau tidak cukup memahaminya Bang, aku nggak ngerti pula bahasa binatang nyampaikannya kepada kau Bang. Berarti Abang tidak percaya sama malaikat, itu lebih bahaya lagi Bang. Kan tak kemana-mana. Enggak Bang. Nggak ngerti aku lagi Bang, kayak mana menjabarkan sama kau Bang, nggak ngerti aku Bang. Di sisi lain Abang disuruh supaya percaya kepada malaikat, tapi di sisi lain Abang tidak percaya kepada berita malaikat. Kan aneh. Bang, kami tidak diperintahkan percaya pada malaikat yang dikisahkan oleh Bibelmu. Gimana aku percaya sama malaikat di Bibelmu? Apakah sama malaikat Bibel? Dengar dulu Bang. Apakah malaikat di Bibel sama malaikat di Al-Quran sama? Beda. Tapi mengapa? Yang di Al-Quran disebut malaikat. Iya. Kalau di Bibel nggak yakin aku malaikat. Karena apa? Karena ketika dia menyampaikan sesuatu, gaduh orang dibikinnya. Iya. Kenapa gaduh? Di Lukas 1 nomor 31, kepada wanita yang hendak melahirkan, dia katakan dia mengandung anak laki-laki. Betul. Sama orang ketika lahir dibilangnya Tuhan. Betul, itu kabar baik kan? Itu kabar baik kan? Sementara di dalam Al-Quran, ya malaikat Jibril dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ketika dia dikatakan menyampaikan ayat-ayat Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulnya, tetap Rasulnya. Tidak ada informasi yang disampaikan Jibril bertolak belakang dengan perkataannya di surat-surat lainnya. Lain cerita. Atau dengan apa yang disampaikannya di dalam surat-surat lainnya, ngerti nggak? Ya, itu lain cerita. Jangan kau paksakan aku sama malaikat yang cakar-cakaran di Bibelmu. Lain cerita. Masalahnya begini, Abang tidak percaya dalam cerita Alkitab, tapi pakai cerita Alkitab dalam kitab Abang. Apa? Yang jadi persoalan itu adalah Abang tidak percaya satupun cerita dalam Alkitab, tapi cerita dalam kitab Abang pakai cerita dalam Alkitab kami. Aduh, hai. Yang mana? Pusing jadinya kalau begitu Abang. Ini yang sebenarnya ini sebenarnya siapa ikut siapa sih sebenarnya? Yang mana Bang? Yang Sekarang mana? saya tanya, Oke, sebenarnya siapa ikut siapa kita Bang? Kita kaji ya. Adakah yang sama? Oke. Sekarang saya tanya. Tunggu dulu gantian Bang. Abang ini udah mulai panas. Saya tanya. Tadi Anda konsentrasi. Siapa ikut siapa kalau begitu Bang? Jangan emosi. Kita kaji dulu Bang, kita kaji dulu. Di dalam Bible Anda dikatakan pesundal dan pemungut bea cukai. Jangan lari ke situ lah. Masa larinya ke situ? Kita kan mau cocokkan. Kita bicara tentang malaikat. Dikatakan Allah bahwa ada pesundal itu duluan masuk surga, nggak ada. Berarti bahwa Bang Faruk tidak percaya sama malaikat rupanya. Tidak percaya pesan malaikat. Di dalam Bible Anda, ya kitabnya Paulus mengatakan matinya Yesus di kayu salib itu menebus kalian dari hukum Taurat. Sudah lompat pagar, sudah tidak konsisten. Loh, jadi yang mana? Kalau gitu yang mana? Diskusi yang ini. Mana isi dari Bible kau itu yang mencontek, yang mana isi Quran, yang mencontek isi Bibelmu yang mana? Abangku tidak konsisten dalam diskusi kita. Loh, dia nggak konsisten dari tadi. Loh, jangan kau malaikat mana konsisten malaikat mana? Abang lompat kemana-mana. Malaikatnya juga konsisten kok. Ya, abang lompat kemana-mana soalnya. Oke, lanjut aja dulu ya, lanjut dulu. Aku nggak nyaman, aku jujur, aku diskusinya nggak nyaman teman-teman. Ini suara handphonenya ini pecah speakernya teman-teman. Nanti kita lanjut aja lagi. Sementara di akun yang ada di handphone ini itu udah habis, kena banned semua hari ini.
Ya, nggak nyaman aku diskusinya. Coba Berarti aku benerin dulu kita ya selesaikan persoalan dulu ini ya. ya. Kita selesai dulu ya. Kita selesai dulu ya. Udah selesai bang, udah babak belur kok bang, udah babak belur.